enggak gitu Pak, kalau misalnya pakai email UGM. Kalau punya saya sih belum tahu kalau punya yang lain. Oh gitu. Soalnya kalau apa namanya dari luar emailnya yang non UGM itu kalau join itu harus di admit itu dari saya sebagai host. Tapi nggak apa sih. Cuma harus mengerjakan berkali-kali jadinya. Baik. Ini habis tutorial juga atau habis kuliah ini tadi? Atau apa? Statistik ya? Oh gitu. Siapa yang nonton? Ya kan? Dan ini 17 mahasiswa. Kalau tidak salah ada 19 mahasiswa atau berapa ya? 19 ya? Ya, betul. Ya. Baik, ini mahasiswa baru semua atau ada yang mengulang ya? Kalau boleh saya tahu. Halo? Ada yang mengulang, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Saya. Oh, Isna. Iya, Pak. Oh. Kayak dulu di kelas saya juga ya? Iya, dulu Di di kelasnya tutorial Bu ya. Dian. Oh. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya, saya tak menyiapkan absennya dulu. Oke. Oke. Baik, tadi pagi kan saya menghubungi Mas Muhammad Gani. Panggilannya siapa sih? Mas Muhammad atau Mas Gani? Gani. Ya, itu tadi saya kontak Mas Gani, sebenarnya mau belajar apa toh? Sebenarnya kan tutorial tuh nggak harus dari saya sih soalnya sebenarnya. Kalau ada request, saya belum misalkan, oh tentang materi ini saya belum jelas, pengen kayak di review kembali, oke nggak apa-apa. Atau tanya ini saya kesulitan mengerjakan soal ini, gitu loh. Saya udah sampai sini, kemudian ini benar atau salah di sharing ke saya gitu. Oke itu juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya fleksibel aja sih, tutorial tuh bukan kayak kuliah biasa sih, hanya apa ya, sebagai layanan apa ya, untuk menemani belajar lah ya. Itu aja sih sebenarnya. Baik, oh ya maaf saya tidak bisa menyalakan kamera ya, ini kamera di laptop saya itu rusak, jadi entah kenapa kalau saya nyalakan di Google Meet-nya itu cuma klip-klip, lampunya cuma kelap-klip gitu, tapi nggak merespon kameranya. Baik, tadi apa ya, request untuk apa ya, mau bahas soal ini yang dikirim Mas Gani ini tadi atau gimana? Halo? Iya, Pak. Oh iya. Oh gitu. Iya. Biasanya Himpastika itu punya kayak koleksi soal gitu loh, kayaknya dulu itu. Oh gitu. Nah, oh dibalik. Sudah tampil belum di layar? Gitu ya. Oke, tadi malam tuh saya tanya Pak Suci bahwa materinya itu sampai transformasi linear ya itu ya, kuliahnya ya, sampai matrik representasi transformasi linear, seperti itu. Ya tapi nggak apa, kita melihat apa namanya soal ini sekaligus kita lihat materi apa yang perlu diperdalam lagi lah. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dulu, misalkan saya kesulitan apa, curhat dulu nggak apa-apa. Di kelas saya itu nyantai aja, curhat juga nggak apa-apa. Saya itu pengennya gini gitu. Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Isna mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, mungkin ini enaknya itu pakai, nah, ini pakai anu aja ini, pakai whiteboard aja. Nah,
Kalau harus coret-coretkan. Bentar ya, saya tak nyiapin papan tulisnya dulu. Mana ya? Kenapa milihnya kok Sabtu-Sabtu tutorial gitu? Nggak, maksudnya apa ya? Sebenarnya malam juga nggak apa-apa sih, asalkan saya juga luang juga. Oh ya, ntar ini kita, kalau nggak salah yang kelas A atau B gitu, yang A itu malam, nanti malam kalau nggak salah untuk tutorial, setahu saya sih. Kalau kelas satunya itu ya siang ini juga. Baik, bentar, ini salah, bentar. Oh ya, ini posisi sedang di Jogja atau di kampungnya masing-masing ini? Di rumah masing-masing? Kampungnya masing-masing, Pak. Iya, di Wow. rumah masing-masing. Berarti ini antar, kan berarti belum pernah ke kampus ini, belum saling ketemu ini, antar teman-teman sekelas ini. Belum ya? Belum, Pak. Nah, papan tulis saya udah terlihat belum whiteboard saya? Sudah ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, ini ada soal seperti ini. Ini saya crop dari apa namanya? Dari yang soal tadi. Ini. Lihat kan? Nah kok miring-miring. Nah. Oke, yang mana dulu? Yang mau dibahas? Nomor 1. Nomor berapa? 1? 1 ya? Iya Pak, dan nomor 1. Nah, sebelum kita diskusi tentang nomor 1 itu, saya pengen itu dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu tentang itu, apa namanya, basis itu apa toh? Ayo, nggak apa. Jawab, siapapun boleh jawab. Basis itu apa toh? Nggak usah malu ya, nggak usah takut salah, nggak usah, pokoknya itulah, aktif itu aja. Saya lebih senang kalau apa ya, kelas itu diskusi gitu loh. Jawab asalkan ya jawabannya serius, itu salah nggak apa-apa, asalkan bukan beneran jawaban. Oke, basis itu apa? Ayo, basis apa?
bisa klik. Nah, buktiin dia bebas linear dulu, Pak. Gitu. Nah, nah, ya.
Masih, Pak.
Hmm. Kan, kan ya, Pak. Min out 0 level 1 sama dengan oh gitu. Di- Iya, iya, iya.
Basisnya. Kita punya B adalah basisnya. Kita punya B1, B2, Bn. B1, B2. Apa memang kesulitan? Yang kesulitan bagian apa? Kalau hanya diem aja saya nggak tahu loh. Saya belum bisa, Pak. Masalah kalian apa? Gimana? Saya belum bisa, Pak. Belum bisanya kenapa? Untuk buktiin B aksennya basis untuk V. Gimana? Untuk membuktikan B aksennya basis untuk V saya belum bisa, Pak. Ya, oke, berarti ini aja lah, Mas. Sekarang biar istilahnya nggak satu arah ya, maksudnya. Tekniknya itu ada diskusi. Buktikan apa dulu kan? Kalau untuk membuktikan basis kan ada dua hal ya. Yang pertama tadi bebas linear dan merentang tadi ya, atau span tadi deh. Membangun tadi ya, atau membangun tadi itu. Yang pertama dibuktikan bebas linear dulu ya. Itu. Iya. Akan ditunjukkan bahwa di aksen itu bebas linear ya. Oke. Ya untuk menunjukkan bebas linear itu ya seperti tadi dibentuk suatu kombinasi linear dibentuk sebarang kombinasi linear yang sama dengan 0, dibuktikan semua koefisien dari kombinasi linear tersebut dia 0 semua kan begitu. Ya udah coba diambil sebarang apa ya ini sampai apa sampai n ya itu nanti jadi Iya, sampai N. alfa 1, alfa 2 sampai alfa n itu ini anggotanya lapangannya apa? F ya. Ini anggota lapangannya ada 2. Ambil sebarang ini dengan sifat diambil sebarang alfa 1, alfa 2, alfa n anggota lapangannya dengan sifat jadi nggak sembarang ambil skalar-skalar tersebut ya, tapi diambil yang menyebabkan kombinasi linear dari apa ini di bawah aja ya, dengan sifat alfa 1 dikalikan dengan B1 masing-masing anggota B aksen itu ya, ditambah alfa 2 dikalikan berapa? B1 ditambah B2 ya, dibentuk kombinasi linear seperti ini aja. Alfa 3 dikalikan B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah terus itu sampai habis ya, sampai ini alfa n itu apa itu yang terakhir itu B1 ditambah B2 tambah B2 sampai Bn sampai Bn.
Ini siapa? Ini. Kan dibentuk sebarang kombinasi linear yang sama dengan 0. Nah ini sebenarnya nolnya itu nolnya siapa? Kan ada dua himpunan. Nolnya V atau nolnya F. Ini. Ayo, siapapun boleh menjawab. Nolnya V, Pak. Oke, nolnya V. Nolnya ruang vektor ya. Oke. Nah sekarang tinggal diuraikan aja kan. Ini kalau kita uraikan jadinya apa ini? Yang apa namanya? Yang B1 kita jadikan satu semua gitu. Yang B2 sih kita jadikan satu semua. Ini berarti ini ekuivalen dengan apa ini? Alfa 1 B1 ditambah alfa 2 B1 ya. Ditambah apa ini? Alfa 3 B1. Jadi B1 selalu ada terus ya. Sampai terus terakhir Alfa N B1. B1. Ini sama ini ditambah lagi ya. Betul? Oke, ini kita buang aja biar lihat. Ya, ini sekarang alfanya dimulainya dari 2 ya, karena yang alfa 1 di sini nggak punya B2 di sini. Jadi ini dimulai dari alfa 2 B2 ditambah alfa 3 B2 dan seterusnya sampai Alfa N B2. N B2. Oke, seperti itu. Ini ditambah terus ya. Ini terus sampai yang terakhir apa? Alfa N BN. alfa N BN. BN. Oke, seperti itu. BN. Oke, ini sama dengan 0 ya, nolnya V tadi ya. Sudah pakai sifat distributif, berarti gimana? Alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah dan seterusnya sampai alfa N ini dikalikan di 1 ya dari aksioma ruang vektor distributif. Terus ditambah apa lagi? Alfa 2 ditambah alfa 3 ditambah dan seterusnya sampai alfa N ini dikalikan B2 ditambah N min 2 ini BN min sorry salah ini. Kalau yang N min 1 apa kan? Ini N min 1 sampai N ini dan yang terakhir adalah alfa N BN. Jadi seperti ini. Betul nggak? Nah, perhatikan bahwa ini yang saya warnai biru ini kan sebenarnya kan suatu skalar ya. Masing-masing anggotanya siapa? Lapangan ya. Ini kan skalar ya. Saya warna biru. Nah, sekarang karena telah apa tadi? B biasa ya, nggak pakai aksen ya. B1 BN itu di apa tadi? Basis ya. Untuk V ya tadi ya. Yang atas tadi dari soalnya tadi. Nah, ini kan di atas kan sebenarnya sudah diketahui bahwa B itu, yaitu B1, B2 sampai BN itu merupakan basis untuk V. Berarti artinya apa tuh sebenarnya kalau basis itu? Berarti kan ini apa? Artinya kan B itu sebenarnya dia bebas linear kan?
Ya enggak? Bebas linear B-nya. Oleh karena itu dari yang ini tadi kita lanjutkan ya. Ini tadi berarti ini maka kombinasi linear dari anggota-anggota B1, B2 ini tadi. Kombinasi linear dari anggota hubungan B ini tadi. Ini kan ini ya. Ini kan anggotanya B biasa ya ini ya. Ini hijau ini. Kan masing-masing kan itu anggotanya B. Berarti kan ini sebenarnya yang bagian ini kan merupakan kombinasi linear dari anggota dari B ya. Sedangkan B diketahui bebas linear, berarti ini maka haruslah apa? Masing-masing koefisien yang saya kotai warna biru itu masing-masing haruslah sama dengan 0, ya enggak? 0. Ini haruslah sama dengan 0. Yang bawah juga ini alfa 1, alfa 2, sorry, saya geser aja biar tampilannya mudah dibaca. Ini alfa 2 ditambah dan seterusnya sampai alfa n itu sama dengan 0 juga. Tapi nolnya itu nolnya siapa? Ini nolnya lapangan ya. 0F. Nah, ya. Ini terus sampai apa sini? Alfa ini yang alfa n min 1 ditambah alfa n itu sama dengan 0, terus ini sampai yang terakhir alfa n sama dengan 0 ya. 0F. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu kan berarti kan sudah di apa namanya? Diperoleh ini ya. Alfa n itu sama dengan 0. Gitu. Kemudian ini kalau kita substitusikan ke sini jadinya apa? Alfa n min 1 hasilnya sama dengan ya minus alfa n itu sama dengan 0 lah berarti. Kemudian terus gitu nanti semakin lama ini kita akan menemukan apa? Ini untuk langkah ke K ya, nanti alfa apa? Tulisnya gimana enaknya ya? Sebenarnya tulisnya harusnya runtut sih. Jadi mungkin nanti bisa diperumum dulu. Nanti untuk pada saat ke K ya. Tapi paham nggak dari tulisan saya ini? Jadi nanti apa namanya? Semakin naik itu nanti semakin indeks alfanya semakin mengecil itu loh, untuk yang mendapatkan hasil 0. Tulisnya gimana ya enaknya? Atau ini langsung aja nggak apa ya? Ya semoga dari tulisan ini jelas ya. Alfa 2 nanti kan sebenarnya kan apa sih? Ini minus dari apa? Alfa 3 minus dari alfa 4 dan seterusnya minus dari alfa n ya. Dan ini kan semakin lama nanti akan semakin 0. Ini jadinya jadi sama dengan 0. Jadi diperoleh alfa 1, alfa 2 sampai alfa n min 1 hingga alfa n itu semuanya 0 semua ya. Jadi kalau kita tinjau di atas tadi, itu alfanya itu koefisien kombinasi linear punya siapa sih sebenarnya? Yang di atas tadi kan sebenarnya kan alfa kan diambil yang seperti ini kan. Diambil sebarang alfa 1 sampai alfa n anggota F dengan sifat yang merupakan sebagai koefisien dari kombinasi linear ini kan. Jadi apa tadi? Alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan dan seterusnya sampai alfa n ini sama dengan 0 ya. Nah dari sini tadi karena alfa i itu merupakan koefisien dari kombinasi linear yang sama dengan 0 tadi di atas tadi itu. Ini terbukti bahwa apa tadi? B aksen yang sama dengan apa tadi? B1,
B1 plus B2 dan seterusnya sampai B1 plus B2 plus dan seterusnya sampai Bn. Ini bebas linear. Oke, seperti itu ya untuk membuktikan bebas linear. Jadi pokoknya kalau membuktikan bebas linear itu hanya dibentuk sebarang kombinasi linear yang sama dengan 0, dibuktikan koefisiennya semuanya 0 semua. Harus semuanya yang 0. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi apakah yang ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Dari sini belum selesai ya. Ini sebenarnya perlu menunjukkan apa lagi? Kurang, Pak. Yang kedua? Membangun, Pak. Ya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa yang kedua itu akan dibuktikan apa? B aksen itu membangun atau merentang lah. Membangun apa? Ya tadi ya. Seperti itu. Nah, caranya membuktikannya gimana? Kan tadi diminta untuk membuktikan basis ya. B aksen itu merupakan basis. Kan dibuktikan itu berarti kan perlu membuktikan dua hal ya. Pertama, B aksen itu bebas linear. Yang kedua, kita perlu membuktikan bahwa B aksen itu membangun B. Atau ini sebenarnya maknanya seperti tadi ya. Maknanya adalah span dari B aksen itu sama dengan B. Itu. Nah, karena apa namanya? Ini sebenarnya akan dibuktikan. Ini kan kalau membuktikan kesamaan dua himpunan itu sama. Jadi yang span B aksen itu kan himpunan ya. V itu dua himpunan ya. Jadi kalau membuktikan dua himpunan sama itu kan sebenarnya kan dibuktikan apa? Dua arah ya. Sebenarnya. Ini subset dari V, ini harus dibuktikan ini, dan V itu subset dari apa? Span B aksen. Ini sebenarnya harus dibuktikan dua hal ini. Akan tapi biasanya yang ini cukup dikatakan jelas gitu aja Pak sebenarnya. Yang apa namanya? Yang merah ini. Biasanya cukup dituliskan gini aja. Jelas span dari B aksen itu subset dari V. Ini sebab DI itu kan masing-masing anggotanya V ya. Ya enggak? Sehingga dan apa? Ya, sebab BI itu anggota V dan BI apa namanya? Dan apa namanya? Perkalian skalar dan penjumlahan jadi dan apa operasi ini dan penjumlahan itu di V. Nah, alasannya itu kan sebab ini anggotanya V, BI anggota V serta gitu ya. Serta kita ketahui bahwa operasi perkalian skalar dan penjumlahan itu tertutup di V. Jadi bentuk kombinasi linear dari kita ambil sebarang anggota apapun di kombinasi linear ini pasti dia akan masuk ke V juga. Tertutup di V operasinya. Jadi biasanya cukup dikatakan jelas seperti itu sih untuk yang merah.
Nah, sekarang akan ditunjukkan apa itu? V itu subset dari span dari aksen itu. Nah, cara menunjukkan seperti ini gimana? Ya diambil aja sebarang anggotanya, apa namanya P, nanti dibuktikan anggota yang kita ambil sebarang tadi itu anggotanya span dari P aksen. Ya udah dibuktikan aja, ini ditulis saja seperti ini. Diambil sebarang apa, misalkan V kecil anggotanya V ya. Itu. Kenapa sih kita harus menuliskan kayak diambil sebarang V anggota V seperti itu? Itu sebenarnya maknanya adalah konteks dalam penjelasan ini adalah kita mengadakan barangnya dulu sebelum dibicarakan. Kalau tahu-tahu muncul V kecil, kalau misalkan nggak saya tulis, cuma misalkan ya, cuma saya tulis seperti ini misalkan. Nah, sekaligus belajar menulis ya. Nah, misalkan ini akan bla. Nah, kalau dibacakan secara konteks pembicaraan di sini kan sebenarnya kan kok V kecil anggota V itu dari mana gitu. V kecil itu apa toh? Kok tahu-tahu anggota V itu. Kan aneh gitu, dalam konteks pembicaraan ini. Ya semestinya sebelum V kecil itu muncul itu semestinya ada apa? Pengantar dulu lah apa itu. Itu V itu. V kecil itu munculnya dari mana itu. Ya dalam konteks ini semestinya itu kita ambil sebarang anggota di V besar itu V kecil itu maksud. Diambil sebarang V kecil anggotanya V. Nah, karena apa? Ini gimana? Sorry, jadi ini karena tujuan kita mau ngapain toh? Halo? Kita akan menunjukkan bahwa apa? Kan diambil sebarang V kecil anggotanya V. Kita ingin membuktikan bahwa apakah V kecil itu anggotanya span dari V aksen. Pertanyaannya kan ini sebenarnya. Kalau ini yang merah ini terbukti ya udah berarti ini terbukti itu loh. Yang ukuran bagian ini. V subset span V aksen itu sebenarnya terbukti kalau yang merah di sebelah kanan ini terbukti. Ya untuk membuktikan V anggota span V aksen itu seperti apa? Caranya gimana? Ada yang ide nggak? Ayo. Halo? Ayo, siapa yang mau jawab? Untuk menunjukkan bahwa V itu anggota span V aksen itu caranya gimana? Ayo, siapa? Ini ada siapa aja tuh ini? Mas Gunawan? Halo? Gimana itu? Membuktikan penunjukannya gimana? Bisa dibantu? Yang merah yang sebelah kanan itu. Gimana cara menunjukkan V itu anggotanya span dari V aksen? Idenya gimana? Atau mungkin sebenarnya langkahnya mau ngapain tuh kita?
Mas Gani? Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana? D-nya mengerjakannya? Apa dibentuk seperti B aksen ya, Pak? Jadinya V1, V1 plus V2, V1 plus V2 plus V3 gitu, Pak. Terus? Tujuannya mau ngapain? Dibentuk gitu terus? Itu gimana? Atau yang lain dibantu gimana menjelaskannya? Mbak apa kita? Alfa 1 dikali B1 sampai alfa NBN sama dengan V1 sampai VN, Pak. Sebentar. Tak tulis dulu. Sebentar. Gimana? Ya. Alfa 1 Alfa 1 kali B1 ya, B1 ditambah alfa 2 ya. Ya, terus Sampai alfa N dikali B berapa tadi, Pak? Enggak kelihatan. B1 sampai B terus, ditambah sampai BN ya. ya, ini terus Sama dengan terus V1 sama dengan V1 loh, V1 apa ini? Atau V1 V1? V1 sampai VN anggota V kecil. Loh, V1 tahu muncul dari mana? Nah itu, makanya tadi saya jelaskan tahu muncul ada suatu barang yang muncul. Nah ini, V1 sampai VN itu apa? Kan tadi saya ngambilnya V kecil biasa. Kok tahu yang muncul Kak, V1 sama sampai dengan VN? V kecil berarti, Pak. Nah. Oke, terima kasih. Ini saya hapus, ini sama dengan V kecil gitu. Nah. Terus alfa 1, alfa 2 sampai alfa N-nya apa? Kok tahu muncul seperti itu? Apakah ini pernyataannya? Apakah ya ini kan kalau kita bicara kita bermatematika kan satu kalimat itu kan kalau kita tulis maksudnya suatu pernyataan yang sudah benar. Apakah yang ini? Tiba-tiba udah mulai. Apakah ini statement yang benar? Atau gimana? Sebenarnya kita mau ngapain? Kalau tulis seperti ini kenapa? Apa tadi? Dari kita ya. Nah, dari kita. Kita mau tulis seperti ini mau ngapain? Menunjukkan V anggota pan B aksen. Nah, menunjukkan ini gimana? Ini sudah terbukti gitu. Belum dicari alfa 1 sampai alfa N-nya. Nah, itu. Nah, sebenarnya penyampaiannya dalam kalau mengerjakan ya, kan ini yang sebelah kanan itu sebenarnya cuma oret-oretan yang sebelah kanan. Nah, oret-oretan sebelah kanan. Nah, sebenarnya harus kita lakukan ini tadi. Kan kita pengen menunjukkan V besar ini subset atau himpunan bagian dari span B aksen. Kemudian kita ambil sebarang anggota di V besar, yaitu namakan di sini kita namakan V kecil di sini. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwa kita tulis saja nggak apa-apa lah, biar lebih jelas. Kita ingin menunjukkan bahwa V kecil itu anggotanya span B aksen loh sebenarnya, B aksen ya. Nah, ya. Span dari B aksen. Nah, seperti ini lah. Jadi Jadi kita itu ingin menunjukkan bahwa V kecil itu anggotanya span B aksen loh. Kalau itu terbukti ya berarti yang ini yang di atas ini. Yang di atas ini berarti terbukti juga. Ya kan? Nah, menunjukkan V kecil anggota span B aksen itu caranya gimana? Berarti kan caranya ini kan artinya apa sih? Ini tuh artinya apa sih? Ini artinya
apa? Akan dicari Wih, aku mau jalan sekarang. apa? Akan kita cari sebenarnya apa? Alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n anggota F sehingga berlaku apa? Ya itu tadi yang disampaikan kita tadi. Hingga berlaku apa? Alfa 1 B1 ditambah alfa 2 B2 B1 B2 atau B2 nya ya tadi ya? Yang betul yang mana? Nah. Yang kedua itu apa? Nah? B1 B2 ya? Betul ya? Sorry. B1 plus B2 ditambah dan seterusnya seperti yang disampaikan kita tadi sampai N B1 plus B2 plus dan seterusnya sampai Bn itu sama dengan B gitu. Itu kan sebenarnya alurnya diambil sebarang V kecil anggotanya V, kita sebenarnya ingin menunjukkan bahwa V kecil itu anggotanya span dari B aksen. Menunjukkan V kecil anggota span B aksen itu sebenarnya artinya apa? Kita akan mencari ya alfa 1, alfa 2 sampai alfa n anggota F sehingga berlaku itu tadi kombinasi linearnya seperti itu sama dengan V kecil itu. Ya kalau seperti itu langsung diuraikan aja tau berarti. Uraikannya gimana? Halo? Ya dikelompokkan seperti tadi ya. Caranya gimana? Alfa 1 langsung aja gimana ya? Langsung aja ya. Ditambah apa ini? Alfa 2 ditambah dan seterusnya sampai alfa n. Ya langsung ya apa ya? Ini B1 ditambah apa lagi? Dimulai dari alfa 2 ya. Alfa 3 ditambah dan seterusnya sampai alfa n. Ini B2. Ini masih ditambah lagi ya. Ditambah apa lagi? Dan seterusnya. Sampai yang terakhir. Alfa n. Ini sampai n-1 dulu ya. N-1 ini 3 ditambah alfa n dikalikan B-n-1 ditambah alfa n Bn. Nah, seperti ini kan? Betul nggak? Betul ya? Betul? Halo? Apa diam ya? Iya Pak. Ya. Nah, di lain pihak diketahui ke B itu B yang isinya tadi apa? Kalau B yang biasa itu isinya apa tadi? B1, B2 sampai Bn itu basis. Dari B ya tadi ya. Kita di atas tadi di soal tadi kita bahwa B yang biasa seperti ini itu basis dari V. Yang ini maknanya apa sih? Maknanya ini adalah bahwa span dari apa namanya B itu sama dengan P ya. Maknanya kan itu ya. Artinya apa? Ya artinya kalau tadi kita punya V kecil, kalau kita tadi di atas tadi kita punya V kecil itu anggotanya V, berarti tadi apa? Lihat tadi, kalau V kecil kan anggotanya V tadi, berarti kita di atas tadi, sudah diambil sebarang tadi. Berarti kan kalau V itu sama dengan span B, berarti V kecil itu sama dengan apa ini? Beta 1 B1 plus beta 2 B2 plus dan seterusnya sampai beta n Bn lah
Ini untuk suatu beta 1 sampai beta N itu anggota R. Itu ya. Jadi beta 1 sampai Bn itu adalah suatu anggota lapangan R. Berarti ini udah diketahui. Ya, yang beta 1 sampai N itu karena diketahui ini tadi fakta bahwa B itu merupakan basis dari B. Loh, berarti kalau kita uraikan dari ini tadi, dari ini dan juga dari ini, berarti kan bisa kita gabungkan karena masing-masing sama dengan B. Berarti dari sini diperoleh apa? Diperoleh ini tadi alfa 1 ditambah dan seterusnya sampai alfa n B1 ditambah alfa 2 ditambah dan seterusnya sampai alfa n B2 ditambah dan seterusnya sampai apa tadi? Alfa n itu sama dengan B sama dengan apa? Beta 1 B1 ditambah beta 2 B2 ditambah dan seterusnya ditambah beta n Bn. Ya, karena masing-masing sama dengan V di sini. Ya. Nah, semestinya oleh Pak Suci sudah dijelaskan bahwa kalau kita punya basis B seperti itu, kita punya basis B, ini ya, basis B yang biasa ini. Kalau B itu merupakan basis dari V, berarti kombinasi kombinasi linier dari anggota-anggotanya ruang vektornya tersebut itu bentuknya pasti tunggal. Ini, jadi bentuk kombinasi linier itu pasti tunggal. Kalau diketahui ukuran B tersebut merupakan basis. Ya artinya ini itu pasti sama dengan ini. Jadi kita bisa tulis bahwa ini alasannya ini ya karena ini ya. Ini penjelasannya yang seperti ini. Kita belajar menulis ya. Karena B adalah basis dan karena tunggalan kombinasi linear dari ketunggalan kombinasi linear dari alfa n alfa n tambah dan seterusnya ditambah sampai alfa n ya, itu sama dengan apa ini? Saya coret ini sama dengan beta 1. Kemudian selanjutnya alfa 2 ditambah dan seterusnya sampai alfa n itu ya sama dengan beta 2 karena ketunggalan dari kombinasi linear. Ya kan ruas kiri dan ruas kanan kan sebenarnya kan kombinasi linear yang sama teman-teman. Karena ini B1, ini B1 dari yang saya lingkari entah ini warna apa ya, yang warna-warni. Ini dan ini seterusnya sampai apa ini tadi? Tadi sepertinya ada ini ya, alfa n min 1 ditambah alfa n ya tadi ya, ini sama dengan beta n min 1 dan yang terakhir adalah alfa n itu sama dengan beta n, gitu ya.
Nah kalau alfa apa namanya? Nah, kan yang kita mau tujuan kita tadi apa tuh di atas tadi? Akan dicari kita akan dicari alfa 1. Dan nilainya berapa alfa 1 sampai alfa itu nilainya masing-masing berapa? Nah, ini hampir kita temukan ini yang dua ini. Oke, berarti diperoleh alfa n itu ternyata sama dengan beta n. Nah kemudian di sini berarti apa? Alfa n min 1 itu sama dengan apa? Ini kalau ini ke atas nih ya. Beta n min 1 dikurang beta n. Beta n toh. Dan seterusnya ya. Ini betul ya. Ini dan seterusnya ini. Dan seterusnya sampai ke atas ini. Nanti diperoleh apa ini? Cara berurutan ya. Ini ditulis. Jadinya apa? Alfa 2 sama dengan beta 2 dikurang 3 sampai beta n. Nah 3 4 minus dan seterusnya sampai itu ya. Dan ini kalau ini naik lagi pokoknya terus naik gitu. Ini alfa 1 juga akan kita temukan jadinya beta 1 minus beta 2 minus dan seterusnya sampai beta nya gitu. Ini enggak. Jadi diperoleh apa? Alfa 1 beta 1 minus dan seterusnya sampai beta. Dan seterusnya sampai apa ini? Alfa n min 1 sama dengan beta n min 1 minus beta n. Dan yang terakhir alfa n sama dengan beta n itu sehingga apa tadi? B1 ditambah alfa 2 B1 plus B2 ditambah seperti ini. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi P itu anggota span dari B aksen. Nah kesimpulannya apa? Jadi apa? B aksen itu basis untuk ya kesimpulan untuk yang soal tadi ya kan minta untuk menunjukkan basis ya. Nanti kita simpulkan di akhir. Ini tadi V anggota ini yang artinya apa ini? Tadi artinya apa ini? Yaitu subset dari span B aksen. Oke, seperti itu ya. Ya memang panjang seperti itu penjelasan. Tapi kan yang penting kan runtut. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada atau enggak? Belum, Pak. Belum ada. Yakin? Belum ada? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Yang atas bisa Yang atas yang mana? Bentar yang mana? Bentar, ini agak lama. Bentar ya. Yang mana? ya ini. Itu yang yang tiba-tiba kok bisa langsung sama dengan V itu loh, Pak, yang alfa 1 B1 tambah ini. Mana kursornya, Pak? Nggak kelihatan. Bentar. Saya pakai warna apa ya? Saya pakai warna-warni. Sehingga benar itu loh, Pak. Ini maksudnya ini bukan? Iya, kalau emang sudah seperti itu, bukannya V-nya itu sudah apa itu namanya anggota dari P aksen, Pak? Kalau itu sudah Perhatikan kalimat saya di atasnya ini loh. Akan dicari.
Halo? Iya, saya mencoba memahami dulu, Pak. Ya kan? Akan dicari alfa 1, alfa 2 sampai alfa n sehingga berlaku seperti ini. Akan dicari. Jadi alfa 1, alfa 2 itu belum ada itu. Jadi akan dicari. Itu yang akan kita cari. Kok yang di bawahnya langsung disama dengan kan, Pak? Sama dengan kan mana? Langsung disama dengan kan basis yang tulisan warna Yang hijau. mana? Yang mana? Bawah mana? Scroll ke bawah Mas ya. Tadi kayaknya langsung disama dengan kan, apa saya salah memahami tadi? Yang mana? Yang mana? Nah itu diperoleh warna merah. Nah ini, jadi kan tadi kan kalau yang sama dengan yang ini, yang atas tadi, yang bagian atas ini tadi, sama dengan kan udah jelas belum tadi? Disamakan V karena sebenarnya ini cuma kalimat yang akan kita cari sebenarnya. Kalimat yang sebenarnya akan kita cari kebenarannya dengan cara mencari. Sebenarnya yang atas itu kalimat yang akan kita cari kebenarannya dengan cara mencari alfanya, alfa i-nya itu. Alfa i-nya itu akan kita cari yang nanti kalau alfa i-nya itu saya bentuk untuk membentuk kombinasi linear seperti itu, hasilnya sama dengan V itu. Akan tapi kalau yang hijau ini ya. Bentar. Yang ini kan juga sama dengan V juga tuh ini. Ya enggak? Yang hijau, yang tulisannya yang hijau. Iya, itu kan basis. Ya, dan seterusnya itu kan V sama dengan beta 1 di seterusnya itu kan. Karena ini fakta yang sudah benar, kalau yang hijau itu fakta yang sudah benar. Halo? Jadi pahami nggak? Yang hijau itu adalah fakta yang sudah benar. Karena B-nya basis itu kan Pak ya? Ya, karena B-nya basis. Jadi kalau kita tadi di atas sudah punya V kecil anggota V, karena B-nya itu basis, berarti V itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Itu. Betul nggak? Nah, dari kalimat yang atas dan bawah tadi yang masing-masing sama dengan V tadi. Kan V-nya konteksnya sama, V yang atas sama V yang bawah kan konteksnya sama itu. Ya nggak? Nah, tapi yang kata-kata di lain pihak itu sebenarnya untuk menyambar, kita akan mencari alfa i, alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, sehingga kombinasi kalau kita menggunakan apa untuk kombinasi linear seperti itu hasilnya sama dengan V itu. Kita cari alfa i sehingga berlaku seperti itu, sama dengan V seperti itu. Di lain pihak, ternyata V itu juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari anggota-anggotanya B, ya seperti itu. Jadi sekarang kita punya dua bentuk kombinasi linear seperti itu, yang masing-masing sebenarnya sama dengan V tadi. Ya udah, karena ketunggalan dari kombinasi linear dari anggota-anggota BI seperti itu. Berarti kan itu kan karena dia sama dengan, berarti kan koefisien dari kombinasi linear tersebut berarti harus sama, nanti diperoleh yang bawah itu yang biru itu. Jadi kan seperti itu. Kan seperti itu. Halo, ada yang mau tanya lagi atau malah bingung atau seperti apa? Sudah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mau ditanyakan? Halo? Silakan kalau ada yang bertanya. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi yang di tulisan hijau itu V elemen V besar. Nah, kalau dilihat yang hijau yang itu Pak. Yang mana? Yang mana? Yang hijau yang mana? Yang di atas yang biru itu Pak. Di atasnya yang biru. Ya. Di lain pihak ini. Ya Pak. Nah, itu kan V-nya kan sama dengan beta 1. Beta 1-nya itu kan elemen dari lapangan
Ya, Kalau dilihat dari yang diperoleh di bawahnya itu beta 1 beta sama dengan beta 1 beta 2 sampai beta M. halo, kok suaranya hilang? Hilang ya Halo, Ustaz? ini tadi Gunawan, maaf suaranya kok tadi hilang. Iya Pak. Tadi suaranya hilang, gimana? Oh, iya. Masih hilang ya Pak suara saya Pak? Halo? Ya, suaranya sebenarnya agak kecil gitu sebenarnya. Oh, Tapi masih apa terdengar. terdengar ya Pak? Ya, berarti beta 1 sampai beta N-nya di sini juga elemen dari P kecilnya ya Pak? Soalnya kalau dilihat dari diperolehnya ini, kan alfa 1 Dari apa? Dari anggota apa? Sorry. beta 1 Yang beta. sampai beta. Ya, beta 1 sampai beta 1 sampai beta N, kenapa? itu elemen dari P kecil juga ya Pak berarti? Enggak, elemen dari S-nya. Kan artinya span B itu apa tadi sini? Ini loh, artinya dari bentar. Kalau span B itu artinya apa tuh? Span dari B itu artinya apa? Gunawan? Isinya apa? Sebenarnya bentuknya seperti apa? Kan bentuknya bentuk seperti ini kan mungkin jangan pakai inilah, mungkin pakai apa ya? Apa ya? Enaknya pakai apa? Pakai simbol apa ya? Theta aja ya. Theta 1 B1 kan B kan isinya apa toh? B itu isinya B1, B2 sampai Bn ya. Berarti span dari B itu apa? Theta B1 ditambah theta B2. Bentuk-bentuk seperti ini kan sebenarnya kan? Ya, Anggota dari apa namanya? Theta ini theta Bn. Ini dengan theta N, theta I-nya apa? Theta I-nya apa? Dengan theta 1 sampai theta N itu anggotanya siapa? Anggotanya F kok. Seperti itu kan? Jadi V kecil kan anggotanya V besar. Karena V besar sama dengan span B, berarti V kecil itu bisa dinyatakan sebagai bentuk kombinasi linear seperti ini kan. Untuk suatu theta I anggota F. Nah, theta I di sini tuh, kalau yang hijau ini saya namakan beta. Ya. Coba diperhatikan. Nah, untuk konteks yang hijau itu, beta 1 sampai beta N itu anggotanya F ya, untuk suatu anggota F ya. Dan itu di sini udah jelas bahwa itu barangnya ada itu loh. Karena dari fakta bahwa B itu merupakan basis gitu, basis dari V. Itu gimana? Bingungnya di mana? ya Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan tuh. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Saya apa namanya? Ini apa namanya? Kalau dari segi waktu sebenarnya udah habis ya. Sebenarnya satu kali pertemuan itu semestinya 100 menit satu pertemuan. Satu pertemuan itu. Nah ini perkuliahannya 10 minggu ya. Itu biasanya idealnya untuk tutorial itu 7 pertemuan, loh. Tapi ya nggak harus sampai 7, maksudnya maksimal 7 pertemuan idealnya itu. Jadi sebenarnya ya makanya kalau cuma satu pertemuan belajar seperti ini ya agak berat juga. Maksudnya ini apa? 2 jam 100 menit aja itu baru selesai 2 soal kan. Karena sambil menjelaskan. Ya, silakan, maksudnya kalau ada pertanyaan gimana? Disampaikan aja. Atau mau nambah waktu tutorial lagi, tapi ya dijadwalkan ulang. Ini karena sebentar lagi saya juga belajar juga di kelas lain. Oke, gimana ada pertanyaan nggak? Atau sebenarnya kalau tutorial itu
tidak apa namanya ya, maksudnya ide apa efektifnya itu sebenarnya itu seperti kayak konsultasi gitu efektifnya ya, misalkan sudah mengerjakan sendiri kemudian disampaikan ya, oh aku kesulitan di sini, tapi ya nggak apa, ini pertemuan pertama kan mau diskusi tentang pembahasan soal itu, nggak apa-apa. Oke, berikut ada yang mau tanyakan? Kita mau tutorial lagi kapan? Karena kan minggu depan kan ujian ya. Saya ikut, asalkan saya juga sedang luang, saya bolehlah. Nggak apa-apa. Karena sudah kan alokasinya kan maksimal 7 pertemuan. Ini gimana? Ini bisa dicukupkan sekian? Ini nomor 2 itu juga menarik juga sebenarnya. Tapi waktunya ya karena udah habis nih. Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri ya, karena waktunya udah habis. Karena jam 1 saya ngajar juga nih. Oke, boleh saya akhiri? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, baik, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya atau apa ya, diskusinya ya. Ya kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Saya ngikut untuk masalah waktunya, saya coba menyesuaikan. Kalau memang ada luang, oke, nggak apa-apa, kita adakan tutorial lagi gitu. Kayak gitu ya. Nanti kalau Anut sampaikan aja ke saya, bisa lewat Mas Gani atau bisa menghubungi saya sendiri. Nomor saya minta Mas Gani aja, nomor HP saya. Nanti bisa menghubungi saya, misalkan request tutorial apaan ini. Tapi lewat Mas Gani juga apa, jadi biar terpusat satu jalan. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya izin meninggalkan ruangan ya. Saya bentar lagi ngajar juga. Oke.